Halo para pemirsa, berikut ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui tentang ogoh-ogoh Banjar Tensiat, yaitu celuluk. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya. Ingat ya, subscribe agar teman-teman mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Mari kita mulai. Pertama, ketek celuluk robek atau kenapa bisa robek? Nah, pasti banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa ketek bisa robek? Nah, pada saat proses pengerjaan, pada saat itu kondisi lagi hujan deras teman-teman, dan bagian tenda ogoh-ogoh mengalami kebocoran dan jebol. Nah, pada saat itulah air hujan meresap dan masuk mengenai bagian tangan hingga ketek ogoh-ogoh, hingga menyebabkan robek ketika diuji coba tes geraknya teman-teman. Nah, seperti yang dituturkan oleh Beli Keduk, lem pada bagian ketek ogoh-ogoh itu kuat, namun akan tetapi kertas yang diikat dengan lem mengalami kebocoran dan jebol teman-teman. Nah, kenapa bisa jebol? Itu jebolnya bisa karena bagian keteknya itu lembab teman-teman, basah ya, makanya bisa terjadilah kerobekan di bagian keteknya. Nah, lantas timbul pertanyaan nih, apakah Beli Keduk panik pada saat itu? Nah, dengan santainya Beli Keduk mengungkapkan bahwa itu bukan masalah besar teman-teman, akan tetapi menjadi hal yang sangat lucu, dan mekanis dalam ogoh-ogoh itu terlihat sehingga penonton dapat melihatnya dengan seksama. Ram-ram teganya sang yang satap tiada. Kedua, ogoh-ogoh dikatai albino. Nah, menurut Beli Keduk, ogoh-ogoh albino itu sudah pernah ia buat beberapa tahun lalu teman-teman, sehingga di tahun sekarang Beli Keduk ingin mengangkatnya kembali dengan tema warna vitiligo. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui ya, agar tidak salah paham, vitiligo itu adalah penyakit yang menyebabkan terbentuknya bercak-bercak putih pada bagian kulit yang dapat terjadi pada segala usia teman-teman. Ketiga, kenapa kepala ogoh-ogoh tidak bergerak? Nah, kenapa kepala ogoh-ogoh Banjar Tensiat tidak bisa bergerak? Karena spare atau ruang bagian kepala ogoh-ogoh tidak leluasa bergerak teman-teman, dan error, sehingga menyebabkan batalnya bagian kepala digerakkan. Namun jika dipaksakan kepala ogoh-ogoh bergerak, nantinya posisi kepala bisa pindah arah, yang harusnya berhadapan ke depan bisa jadi nanti berarah ke samping atau ke belakang teman-teman. 4. Kenapa ogoh-ogoh Tensiat tidak pernah ikut lomba? Nah, seperti yang dijelaskan pada live Beli Keduk, bahwa Beli Keduk dan SCT Muda-Mudi Banjar Tensiat tidak dapat mengikuti lomba karena ogoh-ogoh Tensiat selalu menggunakan spons, selalu menggunakan kain, selalu menggunakan karet, dan bahan-bahan tersebut tidak masuk regulasi perlombaan teman-teman. Nah, maka dari itu jika dipaksakan untuk ikut lomba, ogoh-ogoh Tensiat yang seperti kita ketahui jadinya itu di hari H dan selalu menggunakan mesin teman-teman. Nah, selain itu bahan-bahan yang digunakan itu bakalan tidak diterima oleh para juri teman-teman. 5. Kenapa ogoh-ogoh Banjar Tensiat selalu jadinya di hari H pengerupukan? Nah, seperti yang kita ketahui, Beli Keduk itu adalah seorang maestro. Jika dalam membuat ogoh-ogoh pasti selalu menggunakan mesin teman-teman, yang dimana mesinnya itu tidak main-main teman-teman, mulai dari mesin hidrolik hingga kini menggunakan mesin PLC. Keenam, kenapa ogoh-ogoh bergerak menyapa atau dada-dada? Nah, Beli Keduk menjelaskan, selama dalam perjalanan menuju Caturmuko, ogoh-ogoh tidak banyak melakukan gerakan karena switch yang masih digunakan itu manual teman-teman. Berikutnya, bagian hidrolik tangan masih dalam kategori menengah ke bawah teman-teman, atau tidak terlalu mahal. Berikutnya, bagian selang itu terdapat satu play teman-teman, yang artinya jika tidak sesuai, selang tersebut akan mengalami jebol teman-teman. Berikutnya, pada bagian kaki jebol karena nyangkut sama peti di bawahnya teman-teman. Switch nyangkut, ketarik, dan error teman-teman. Nah, pada saat itu ogoh-ogoh menari dengan gerakan banyak teman-teman. Namun pada saat ogoh-ogoh menari dan mengeluarkan banyak gerakan, dan timbullah tekanan sehingga menyebabkan melarnya karet selang pada bagian pundak ogoh-ogoh teman-teman. Berikut, tangan kiri ogoh-ogoh berhenti berfungsi karena error. Lalu jika dipaksakan nantinya akan timbul kejebolan teman-teman pada bagian tangannya. Nah, jadi saran wen gatel teman-teman, jadi hargailah karya orang-orang tersebut ya, karena tidak gampang untuk proses membuatnya teman-teman. Membuatnya itu pun perlu pikiran,
dan ilmu yang cukup luas teman-teman. 7. Ogoh-ogoh diguyur hujan dibantu pecalang. Nah, seperti yang kita ketahui dan kita lihat langsung, pada saat selesai parade atau pawai ogoh-ogoh, hujan pun berdatangan dan mengguyur suasana di catur muka teman-teman. Nah, banyak dari teman-teman yang menganggap bahwa ini adalah taksu dari ogoh-ogoh Celuluk Banjar Tensiat teman-teman. Nah, jadi menurut Wan Gatal pribadi, ini adalah benar-benar taksu dari ogoh-ogoh Celuluk teman-teman. Pada saat itu hujan berdatangan deras sekali dan angin pun bertiup kencang teman-teman. Wah, benar-benar keren sekali dan mengagumkan ya ogoh-ogoh ini. Nah, pada saat itu waktu bersamaan hujan berdatangan dengan keras, ada beberapa pecalang yang membantu ogoh-ogoh dari Banjar Tensiat untuk memindahkan atau berpindah posisi teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi cukup sekian. Jadi itulah beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui di ogoh-ogoh Banjar Tensiat yang bertema Celuluk ini. Jadi tetap lestarikan seni dan dukung para seniman Bali dengan cara subscribe teman-teman. Dan teman-teman jika kangen dengan Banjar Tensiat, teman-teman bisa lihat channelnya Beli Kedok ya, Kedok Garage. Jadi di sana teman-teman bisa berkangen-kangenan dengan ogoh-ogoh Celuluk ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi Wan Gatal akhiri dan seperti itu saja mungkin info yang Wan Gatal ketahui. Jadi kita tutup dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye bye.